kasih Mbak Dral di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pelaku usaha UMKM ya, usaha mikro yang saat ini sudah hadir di RRI Net dalam dialog kita untuk pagi ini terkait dengan potret dan juga tantangan UMKM di Aceh. Dan tentu kalau kita berbicara potret dan tantangan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lebih dikenal, itu merupakan sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Akan tetapi kelompok usaha ini juga masih menghadapi beragam tantangan untuk lebih berdaya saing, dan sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sektor UMKM memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan juga penyerapan tenaga kerja, pembentuk produk domestik bruto atau PDB, dan juga serta sebagai sumber ekspor non migas. Nah, UMKM juga memiliki fungsi sosial sebagai penyedia jaring pengaman dan juga terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah supaya dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang produktif. Hari ini kita berbicara potret dan tantangan UMKM Aceh langsung dari ruang RRI Net Banda Aceh. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama saya untuk pagi ini. Yang pertama ada Pak Ziaur Rahman selaku pemimpin divisi UMKM PT Bank Aceh Syariah. Assalamualaikum. Mohon mic-nya Pak, boleh dipegang satu-satu. Dan yang kedua juga ada Brand Manager BRI Region 1 Aceh Pak Ade Arfi Daula ya Pak. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ibu-ibu bapak-bapak. Dan juga ada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas UMKM Aceh Pak Safarudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hari ini kita berbicara potret dan tantangan UMKM di Aceh. Kita tahu bahwa hampir rata-rata pelaku usaha untuk Indonesia, Aceh khususnya ya, apalagi ketika pandemi terjadi, pertumbuhan UMKM semakin meningkat ya Pak, semakin apalagi di era digitalisasi. Namun dengan kegiatan apa yang dilakukan mereka, ada potret dan juga ada tantangan yang harus dihadapi, dan seperti apa sehingga pertumbuhan ekonomi itu akan lebih baik dan lebih maju. Nanti juga kita akan buka sesi pertanyaan dari seluruh UMKM yang sudah hadir di sini ya. Kayaknya banyak ibu-ibu ya Pak untuk pelaku usaha ya, kita bisa melihat nih. Namun luar biasa, Aceh sudah bangkit dengan bagaimana produksi lokal yang kita cintai seperti itu. Baik, kita ke Pak Ziaur Rahman dulu terlebih dahulu ini selaku pemimpin divisi UMKM PT Bank Aceh Syariah. Upaya apa sih yang dilakukan Bank Aceh Syariah dalam meningkatkan perekonomian UMKM di Aceh Pak? Ini mungkin dari Bank Aceh sendiri seperti apa ini Pak? Oh ya, baik, terima kasih. Pendengar yang kami hormati, kemudian para pelaku UKM yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya pemimpin divisi UMKM dari PT Bank Aceh Syariah saat ini. Alhamdulillah kita saat ini memang programnya itu ada beberapa. Yang pertama ada memang program bank sendiri, yang kedua juga kita mengikuti atau mendukung programnya pemerintah. Nah, dalam hal ini saat ini program pemerintah itu adalah pembiayaan atau kredit usaha rakyat ya. Karena kita konteksnya syariah, kami dengan BSI ini menyebutnya pembiayaan. Nah, ya lebih ke pembiayaan. Jadi kita di sini memang dalam rangka mendukung usaha-usaha kecil menengah ya, pelaku-pelaku UMKM, di mana memang saat ini fokus hampir semua secara nasional saya kira memang semuanya terfokus kepada UMKM. Karena setelah memang pandemi COVID-19 pada saat itu terpuruk UMKM kita memang, dan saat ini adalah merupakan saat bangkitnya kembali UMKM kita untuk mendukung perekonomian Indonesia lah secara umum dan mungkin di Aceh pada khususnya. Nah, kita melihat memang beberapa kali kita membuat event-event seperti kemarin juga pada saat HUT Bank Aceh kita ada membuat expo ya. Kita melihat memang luar biasa perkembangannya, antusias dari para pelaku UMKM juga, kemudian hasil penjualan itu juga luar biasa. Nah, saat ini juga intinya ada peningkatan Pak, berapa persentase peningkatan? Ada peningkatan, kemarin? Banyak peningkatan. Kemudian nanti mungkin kami akan cerita juga dari sisi pendanaan dan perkembangan nasabahnya gitu. Iya. Nah, kemarin juga baru-baru ini kita bekerja sama dengan Dinas Perkebunan di Stambun Aceh, itu juga kita menggelar pasar tani. Kita mensupport pasar tani di lokasi Expo Bank Aceh yang di Lampineng. Itu juga luar biasa. Itu satu hari aja hanya dibuka dari jam
8 sampai jam 12 siang itu sudah ada perputaran di situ 100 juta lebih gitu, seratusan juta. Nah, jadi di sini kita melihat antusias untuk UMKM ini sangat tinggi di Aceh pada saat ini, sehingga Bank Aceh selaku bank daerah atau selaku agent of development di daerah ini yang harus mendukung penuh gitu, harus mendukung penuh baik program secara internal bank maupun program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Iya, baik. Sebelumnya saya ingatkan juga nih bagi pendengar dan juga untuk para pelaku usaha, RRI juga dapat didengar ya di ujung jari. Bisa mengaplikasi melalui RRI Playgo ya seperti itu. Dan dimanapun kita bisa mendengarkan RRI juga. Acara ini juga disiarkan melalui RRI Programa 1 di 97,7 MHz dan juga melalui rri.co.id. Bisa juga Anda pantau di situ berbagai kegiatan RRI dan juga RRI Playgo. Oke. Baik, kita ke Pak Safarudin selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas UKM Provinsi Aceh. Pak Safarudin, mungkin bisa dijelaskan Pak, berapa sih jumlah UMKM yang ada di Aceh Pak ini? Nanti baru kita tahu dari bidang-bidang dari perbankan sih seperti apa begitu. Iya, Silakan. untuk jumlah UMKM di Aceh, menurut data terakhir kami itu hampir 259.749 UMKM. Ini terbagi ke usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi 87% dari jumlah tersebut adalah usaha mikro. Itu kalau jumlah UMKM yang di Aceh sekarang. Iya, berarti kalau dikatakan hampir mencapai 260.000 ya Pak? Iya. Peningkatan itu apakah setelah pandemi itu seperti apa ini Pak? Persentase peningkatannya gitu? Iya, itu data yang dari BPS ya. Cuman mengenai jumlah ini kami yakin jumlah UMKM jauh lebih besar daripada itu. Karena pada tahun 2020 pada saat pemerintah pusat menyalurkan BPUM, bantuan produktif usaha mikro, itu jumlah penerima di Aceh sampai 300.000. Oke. 300.000 pada tahun 2021. Karena suaranya agak jauh Pak. 290.000 Bu. Ini kan soal data saja. Iya. Itu yang. Berarti ada peningkatan pertumbuhan ya, dalam hal ini juga peningkatan munculnya UMKM yang ada di Aceh begitu ya Pak. Ini luar biasa memang. Nah, sejauh ini Pak mungkin bagaimana kondisi UMKM sendiri di Provinsi Aceh saat ini Pak? Seperti apa? Kalau secara kita lihat dari perizinan, kalau kita lihat dari yang hampir 260.000 tadi Bu, itu yang sudah memiliki izin NIB yang kita sebut, NIB yang dari OSS itu, nomor induk berusaha, itu sebenarnya baru mencapai 65.700. Kita boleh menatap kamera Pak? 65.790 itu sampai data dengan akhir Juli kemarin. Itu yang sudah memiliki izin dalam bentuk NIB, nomor induk berusaha. Itu sudah mereka sudah mempunyai izin ya Pak seperti itu? Ya, itu kira-kira 25% dari jumlah UMKM di Aceh. Itu 25% yang sudah memiliki izin begitu Pak? Iya, ya itu data kita sampai dengan akhir Juli kemarin. Oke, nanti kita akan beri juga kesempatan untuk peserta bisa bertanya ya seperti itu ya. Oke, jadi kalau Bapak katakan 25% dari UMKM yang ada di sini yang sudah mempunyai izin begitu? Yang mempunyai izin. Terus ada berapa persen lagi yang belum mempunyai? Apa kendala mereka dan apa tantangannya sehingga ini kan penting buat mereka sehingga mereka juga punya kekuatan ya Pak? Ya, kekuatan kalau hukum kita lihat dan sebagainya begitu. Ya, kalau kita lihat dari data ini berarti mungkin secara kasar bisa kita sampaikan bahwa hanya 25% inilah yang mempunyai akses terhadap perbankan tadi, karena perbankan kan ya? Termasuk KUR tadi dan lain-lain, pembiayaan, mereka kan pasti meminta persyaratan ada izin usaha. Begitu ya. Kira-kira ibu-ibu di sini udah punya izin belum semua nih? Alhamdulillah ya. Luar biasa, ini sudah punya izin semua nih Pak. Jadi alhamdulillah ya seperti itu ya. Mungkin ada pelaku-pelaku, upaya apa dilakukan oleh pemerintah Pak dalam hal ini juga untuk mengajak mereka juga punya kekuatan izin ya, dalam hal ini juga kekuatan badan hukum untuk mereka sendiri Pak. Benar, jadi usaha kita kita
kolaborasi dengan institusi lain Iya, seperti perbankan, perbankan sendiri segala ya, Pak, macam, seperti itu ya. dan kita terus mengadakan event-event bahwa agar pelaku UMKM ini memperkuat diri mereka melalui dengan perizinan. Karena dengan perizinan ini mereka bisa mengakses pembiayaan. Iya. Kemudian mereka nanti Memudahkan bisa untuk dapat pemodalan begitu ya Pak? permodalan. Kemudian juga dalam akses membuat merek atau sertifikasi lain umpamanya Iya. halal, izin Jadi mereka edar juga dan bisa lain-lain. ikut berbagai event seperti itu ya, kalau Benar. mereka memang terdata seperti itu. Benar. Namun nanti akan kita masuk lagi Pak, upaya apa dari pemerintah dalam hal ini juga untuk mendata kembali mereka yang belum punya izin, karena ini penting buat mereka Pak. Sosialisasi edukasi bagi mereka sendiri, bagi pelaku usaha. Oke, baik, kita ke Pak Ade dari BSI sendiri. Pak Ade, mungkin tadi udah dijelaskan oleh Bapak dari Bang Aceh, dari dinas, dari pemerintah daerah sendiri ya Pak, dalam hal ini juga dinas koperasi, bahwa ketika pelaku UMKM sendiri akan bergabung dengan perbankan, mereka harus punya izin seperti itu. BSI sendiri ada berapa UMKM yang di bawah binaan BSI sendiri Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini saya melihat di sini banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu Ibu-ibu nih semangat, Pak. pengusaha dari Aceh yang tangguh, Iya. ya. Karena kita lihat Aceh ini istimewa, sama seperti keberadaan kita BSI di Aceh ini sangat istimewa. Iya. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu nih, dari mana nih BSI ini. BSI adalah penggabungan perbankan hasil merger 3 bank. Kalau di luar Aceh, Bu. Tapi kalau di Aceh sendiri kita hasil merger dari 7 bank. Kenapa? Dari Bank Konven gabung juga ke BSI, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan satu lagi Bank Mantap, Bank Mandiri Taspen. Itu yang berbaur merger ke BSI. Nah, jadi keberadaan kita di Aceh ini, kita mempunyai tanggung jawab lebih daripada BSI yang ada di daerah lain, Kak. Kenapa? Karena ekspektasi masyarakat itu besar dengan keberadaan BSI yang mungkin mayoritas pelayanan perbankan selain BSI ada Bank Aceh Syariah. Nah, jadi jangan sampai itu masyarakat membandingkan dulu begini kok sekarang begini. Nah, jadi makanya kita untuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini usaha UKM ya, usaha mikro dan lain-lain, kita tidak ada perbedaan. Nah, dalam perkembangannya memang kita untuk pelayanan kepada pengusaha mikro ini kita ada produknya, ya, ada produknya. Itu salah satunya kredit usaha rakyat, KUR, pembiayaan kepada usaha mikro. Terus juga kita ada pembiayaan yang berasal dananya dari internal BSI sendiri. Nah, pada perkembangannya kita lihat itu sangat antusias gitu. Dalam arti dulu kan nasabah mikro dari Legacy ya, dari BRI, dari BNI dan BSM itu gabung ke BSI. Nah, itu kita tidak mengurangi pelayanan. Jadi sebagai informasi saja, per bulan Juli 2023 kita sudah menyalurkan pembiayaan sebanyak kepada 29.000 pengusaha mikro. Dengan outstanding total itu 1,9 triliun. Nah, jadi khusus untuk pembiayaan KUR kita dialokasikan khusus untuk Aceh itu 3 triliun pada 2023. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita masih ada alokasi lagi loh, 1,1 T. Nah, tolong dimanfaatkan, bisa datang ke BSI manapun. Ya, kita pelayanan pembiayaan kita ke BSI manapun bisa. Nah, jadi selain untuk pembiayaan, kita fokus juga Kak untuk pembinaan kepada pengusaha mikro. Kita khusus membangun UKM Center namanya di Jalan Sudirman. Ya, UKM Center ini adalah kita buat sebagai wadah tempat berkumpulnya para pengusaha. Kita di situ secara rutin kita buat seperti acara ya, acara terkait apa yang harus dikembangkan dari pengusaha mikro ini. Misalnya judulnya packaging. Jadi mungkin ada pengusaha keripik, pengusaha ikan beku dan lain-lain, gimana cara mengawetkan, membuat paket dan lain-lain, itu kita fasilitasi. Nah, jadi kita secara rutin buat acara di situ terkait UKM Center, ya, UKM yang ada di Aceh. Nah, jadi selain untuk pertemuan juga kita ada marketplace di situ, ada display apa?
menunjukkan Iya. hasil-hasil produk dari UKM yang ada di Aceh. Jadi intinya bisa sebagai pilot project di situ ya Pak, seperti itu bisa Ya, mencontohkan. benar. Oke baik, sebelum nanti kita lanjut kembali banyak pertanyaan saya ingin juga tanyakan ya Pak. Namun sepertinya ibu-ibu ini udah pengen tanya nih. Kita beri sesi pertama nih, silakan. Ada yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Mohon mic-nya diberikan. Yang depan yang tengah dulu ya Ibu. Mohon maaf ya. Oke. Ibu sebutkan dari mana namanya, yang depan. Atta di depan. Oke, baik. Yang tengah-tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mohon dekat lagi Bu, supaya kita juga bisa dengar. Nama saya Ibu Atriani. Saya dari Kampung Lambarusebun dan produk saya kerajinan bambu. Saya bertanya kepada Bapak yang di BSI. Pak, saya sudah pernah ke sentral BSI. Dan produk saya itu Pak tidak besar-besar sekali Pak. Produk saya itu, tapi kan tergantung ukurannya juga. Pertanyaan saya udah ke sana berdua sama kawan. Karena ada senternya, istilahnya saya bertanya sama Ibu Kanita yang ada di senter. Maksud saya menitip untuk promosi di senternya. Tapi di mana kesalahan jawaban Ibu Kanitanya tidak ada tempat. Istilahnya sudah penuh. Itu saya mohon sangat sama Bapak karena saya butuh promosi dari BSI. Kenapa saya bertanya begitu Pak? Saya mohon maaf karena saya sudah punya kris. Iya BSI Pak. Tapi di mana kesalahan saya karena saya sudah tinjau ke lokasi bahwa senternya penuh. Oke. Sedangkan produknya kecil Pak untuk promosi aja. Oh kalau kesalahan misalnya produk saya kurang rapi, saya mohon binaan Pak. Oke. Baik, Cuman kita itu, sudah Assalamualaikum paham. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu, silakan. Ada yang bertanya, silakan Ibu. Di sebelahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi, saya dari Desa Panteri, Simpang Surabaya. Nama brand saya El Rukmi 14. Produk saya olahan makanan dan minuman kesehatan dari daun kelor. Mungkin saya mau bertanya sama Bapak dari dinas ya Pak. Saya kan udah mulai pemasaran ada di beberapa souvenir Pak ya. Saya udah mencoba untuk masuk ke pasar modern lah Pak ya, yang kita ada di Sujia dan Indomaret gitu. Tapi saya coba ke Sujia Pak ya, tapi kayaknya agak susah masuk produk kita UMKM yang lokal gitu. Katanya ini harus ada perizinan semuanya. Alhamdulillah saya udah lengkap semuanya, malahan haki saya udah keluar juga kayak gitu. Cuma permasalahan saya lihat produknya, produk saya bandingin dengan produk yang ada di Sujia itu kayaknya lebih lumayan produk kita yang Aceh ya, mungkin ada kawan-kawan lagi Produk gitu. lokal begitu ya. Lokal. Oke. Tapi saya lihat produk UMKM dari luar udah banyak di Sujia itu. Oke. Malah saya melihat kita di sini UMKM Aceh di produk pasar modern itu sebagai tamu, bukan tuan rumah jadinya. Intinya sebagai penonton begitu. Penonton, tapi kita masuk susah gitu Pak. Mungkin dari Bapak Dinas mungkin gimana solusinya ini Pak. Ini saya udah sampai malahan kata dari Sujia ini Bu harus ke Medan. Oke. Saya ke sana Pak, saya tanya udah masuk Medan, tapi nggak ada jawabannya juga. Oke, baik. Kita itu, sudah Pak. paham nanti arahnya kemana ya Pak. Oke, Bu, itu aja, mohon Pak, ya. maaf Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Kita beri wabarakatuh. satu pertanyaan lagi, mungkin ada untuk Bang Aceh, silakan. Baik, menyangkut dengan perbankan dan juga lain-lainnya. Ada ibu-ibu lagi? Oke, baik, dua pertanyaan ya. Pertama ke Bapak BSI nih, terkait dengan pertanyaan bambu tadi ya. Oke, jadi untuk menaruh produk ke display market ya, ini juga center ya, ini susah begitu. Nah juga kalau memang hasil karyanya belum sempurna, mohon pembinaannya Pak, silakan. Ya, jadi kita memang awalnya sengaja membuat UMKM Center dengan segala fungsinya gitu ya, fungsi untuk pertemuan, untuk komunitas ya, terus juga sebagai media untuk mempertemukan antara perbankan dan pengusaha, termasuk displaynya itu. Nah jadi awalnya kita itu membuat displaynya itu tidak begitu besar, gitu. Tidak begitu besar. Cukup sederhana begitu ya Pak? Sederhana, mungkin rak-nya itu 3 tingkat, gitu 3 tingkat. Nah, dalam perjalanannya rupanya antusias,
banyak produk-produk dari Aceh ini memang yang sangat spesifik, yang memang layak ditampilkan gitu. Iya. Nah, tapi kendala memang disampaikan oleh Ibu apa tadi, maaf Bu? Ibu Atri. Ibu Atri memang itu benar, kita mempunyai keterbatasan. Nah, tapi ke depan kita akan melakukan renovasi koreksi lagi terkait display supaya bisa lebih banyak lagi. Oke. Nah, nanti ke depan juga di beberapa cabang itu akan kita buat display dari hasil-hasil UKM yang ada di Aceh. Iya. Nah, jadi tidak hanya tertumpu ke UKM Center aja. Kalau ada nanti di masing-masing outlet besar atau outlet tertentu, itu lebih baik terutama hasil dari nasabah dari BSI di kantor tersebut. Iya. Nah, untuk itu tapi nanti Bu Atri maaf, tadi sebenarnya bukan ada kesalahan enggak. Saya lihat sekilas tadi produknya itu cukup bagus gitu sebenarnya, ya. bagus kan, itu kerajinan tangan kan. Nah, terus juga bisa kita sisipkan dan lain-lain, hanya masalah tempat yang mungkin bisa kita ini ya, kita lebihkan sedikit. Siasati, Pak. Nah, untuk itu coba nanti saya sepulang dari sini akan saya singgah ke UKM Center, saya konfirmasi lagi ke Ibu Kanita terkait nanti displaynya ditempatkan di mana lagi. Iya. Kalaupun nanti ada space, kira-kira berapa lagi yang bisa ditempatkan di situ. Iya. Karena saya yakin pasti banyak ibu-ibu atau bapak yang akan menempatkan produk home industrinya, kerajinan tangannya, produk dari rumahnya itu di situ. Iya. Nah, jadi memang mohon maaf Bu, kita memang keterbatasan tempat itu, tapi apapun itu kita memang harus mengakomodir Kak. Iya. Ya, jadi nanti pulang dari sini saya akan lihat, ya semoga bisa diperbesar ya. Jadi di belakang itu ada Pak Dian Budi, mungkin mohon disampaikan kepada yang lebih berwenang supaya agar memperluas displaynya itu ya. Karena semua ada dan apapun bisa sebenarnya di UMKM Center, apalagi produk setempat ya. Kalau kita yang promosikan lebih bagus seperti itu ya Pak. Iya, Baik ya. jangan itu. hanya Karena kopi kita aja gitu kan. Iya, benar. Kopi sudah biasa ya Bang ya. Kopi sudah biasa karena Aceh ini identik dengan kopi. Iya, Tapi benar. kerajinan lain saya pikir memang masyarakat harus tahu bahwa di Aceh ini selain kopi Banyak itu ada karya-karya produk lain ya. gitu loh. Seperti itu, benar. Yang bisa menjadi souvenir ya, seperti Benar. itu ya Pak. Kira-kira begitu Bu Atri, ya, izin Bu. Ya, bersabar ya Bu, mudah-mudahan ada peluang dan juga lokasi tempat ya. Oke baik, pertanyaan kedua ini dari ini ya kuliner ya, bisa dikatakan demikian ya Bu. Ya jadi agak susah Pak untuk masuk supermarket atau juga ke mall ya seperti itu. Padahal barang-barang luar banyak masuk. Kalau nggak kita yang promosikan, siapa yang promosikan kan begitu Pak? Iya, Mungkin iya. tujuannya begitu ya. Jangan sampai ada istilah apa namanya Buya Tamong Meraseki, Buya Krum, Tidong-dong. Ya, seperti itu ya Pak. Istilahnya begitu ya. Nah Ya. ini bagaimana nih Pak, dari pemerintah sendiri? Memang untuk masuk ke pasar modern itu memang relatif lebih ketat persyaratannya, bukan? Yang pertama karena apalagi ini produk makanan, jadi kan rentan dengan resiko kesehatan atau dampak kalau Termasuk lisensi halal seperti itu ya kalau Pak. persyaratan tidak dipenuhi, jadi mereka memang ketat sekali tentang izin-izin itu. Tapi ini menjadi tantangan loh Pak. Ya. Namanya UMKM. harus ada izin edar, Iya. BP POM, Depkes, Iya. halal mungkin kan. Kemudian juga masa kadaluarsanya, berapa lama produk itu bisa bertahan. Dan bahkan mungkin untuk produk-produk tertentu harus dengan SNI gitu bukan sampai tahap NSI. Jadi ini mungkin tantangan juga bagi UMKM bahwa untuk kelengkapan ini tadi kan ini kan butuh Harus biaya, disiapkan begitu ya? butuh biaya mungkin yang ya relatif mahal juga, cuman seperti terhadap dengan case ibu ini, mungkin ibu ini bisa jika memang persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pasar modern tersebut sudah merasa terpenuhi, ini diminta sudah ada, ini diminta sudah masih ada kendala, ada baiknya mungkin bisa datang ke dinas Diskop UKM yang membidangi UKM di kabupaten kota setempat seperti ibu mungkin di kota Banda Aceh. Iya. Kalau memang di kota Banda Aceh juga tidak ini mungkin bisa berjenjang kepada kami kalau kami di ke provinsi Aceh. Iya. Seperti itu mungkin kita bisa menerbitkan
ya semacam surat rekomendasi. Oke, Gitu, baik. Bu. Berarti itu ya Pak, jadi harus Iya. kelengkapan-kelengkapannya, lisensi halal dan sebagainya ya Pak, izin Iya. BPOM-nya sendiri Iya, ya. berat. Itu yang harus disiapkan Bu, bukannya supermarketnya tidak terima, tapi itu ada syarat-syaratnya. Dan untuk melengkapi syarat mereka bisa share ke dinas ya Pak, seperti itu ya. Oke, butuh biaya yang besar nih, kembali lagi ke perbankan kan seperti Iya, itu. iya benar, Bu. Joinnya kan. Oke, Benar. baik, mungkin dari Bang Aceh bisa ada solusi Pak seperti apa nih mungkin? Ya baik, mungkin tadi Bu Atri ya, kami memang di Bang Aceh juga punya program yang hampir sama juga dengan BSI. Artinya kita dalam program mendukung UMKM ini bukan bersaing kami, jadi kami bersinergi sifatnya. Jadi kita juga saat ini sudah ada gerai-gerai UMKM. Jadi ada di 5 pasar di Banda Aceh dan kota Aceh Besar. Ada di Pasar Almahera kita punya gerai, kemudian di Pasar Ketapang juga, di Pasar Aceh ada dekat Masjid Raya. Kemudian ada lagi di Lambaru, jadi ada 5 gerai, ada di Ule Karing satu lagi. Nah itu fungsinya juga hampir sama, tempat display, kemudian juga tempat berdiskusi. Nanti mungkin bagi ibu-ibu yang pelaku UMKM yang ingin membangun ekosistem bisnisnya, mungkin bisa berkoordinasi di situ. Jadi kita bisa fasilitasi nanti kebutuhan-kebutuhan, karena tantangan bisnis UMKM ini kan produksinya sebenarnya. Jadi ketika produksi memang kadang-kadang ya seperti tadi saya juga pernah mendengar beberapa permasalahan seperti yang disampaikan Ibu tadi, yang untuk menempatkan di pasar modern itu kadang-kadang juga kapasitas produksi juga jadi masalah gitu. Salah satunya ketika mereka minta misalnya ini harus ada 1000, kita nggak bisa buat 1000. Nah, ini jadi masalah. Maka perlu kita bangun ekosistem juga dengan pengusaha-pengusaha yang sejenis. Misalnya seperti contoh di Aceh Tamiang itu ada produksi UMKM dari lidi sawit itu, tapi hanya di sana gitu. Padahal sepanjang barat selatan mulai dari Calang sampai ke Singkil semuanya batang sawit gitu. Nah, jadi tapi di sana nggak ada kerajinan seperti itu gitu. Nah inilah ekosistem seperti ini, sehingga apabila kita masuk ke pasar produksi yang lebih besar, jadi kebutuhan pasar itu bisa kita cover gitu. Misalnya dia butuh 1000, butuh 2000, bahkan untuk kedepannya pasar impor pun, ekspor pun kita bisa penuhi gitu. Nah sepanjang ini belum ada, kami kira agak sulit kita untuk masuk ke pasar-pasar modern, apalagi pasar ekspor impor gitu. Nah dari Bang Aceh sendiri tujuan kami juga membuat gerai itu ya salah satunya itu gitu. Jadi supaya ada wadah bagi pelaku UMKM yang baik yang sama, misalnya sejenis barang-barang ininya produksinya, maupun ada yang mungkin nanti kita mau mengkonekkan antara di daerah sini dengan daerah lain. Nah ini hampir di seluruh Aceh kita sudah buat gerai, tapi yang permanen baru di Banda Aceh dan di Aceh Besar. Kalau yang lain kita masuk ke pasar-pasar itu masih pakai tenda lah gitu. Tapi fungsinya tetap sama, tidak berbeda. Tapi yang kita inginkan adalah memang pelaku UMKM ini langsung kita bisa sentuh. Nah kalau misalnya katakanlah di Banda Aceh kan kalau ada UMKM yang super mikro ya, kalau ibu-ibu ini saya kira udah kecil, arahnya udah kecil menengah ini. Iya. Nah kalau yang super mikro itu kan kadang-kadang jangankan untuk mendapatkan akses bank, lihat gedung bank pun udah nggak berani masuk. jadi kita buat gerai, gitu ya. kita jemput bola langsung. Nah untuk fasilitas pembiayaan tadi seperti disampaikan Pak Adi tadi, itu nggak ada masalah. Jadi fasilitas pendanaan di BSI ada 3 triliun, mungkin tadi sisa berapa Pak? 1 triliun lagi Pak ya? Ya, Pak. Nah di kami masih ada 100 miliar lagi karena kami 500 cuma Sempatan 5. nih buat ibu-ibu nih. Bang Aceh Syariah cuma 510 tahun ini dan kita masih ada tersisa mungkin sekitar 80-an miliar lagi lah. Jadi masih ada hampir 1,2 T lagi untuk di Aceh. Jadi jangan sia-siakan, artinya peluang ini besar sekali Bu. Jadi silahkan saja datang baik ke BSI, baik ke Bang Aceh. Jadi kita akan mendukung program ini sebaik-baiknya gitu. Mungkin itu saja. Oke, baik. Kita beri kesempatan lagi, ada yang ingin bertanya silakan. Bapak ini belakang dulu ya, tadi duluan 7 tangan. Mohon dikasih mic-nya. Atas sebentar. Oke, Bapak yang di tengah. Silakan berdiri Pak. Biar kita tahu nih pelaku UMKM-nya yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Edi Sandra, produk saya bumbu merasa. Ini pertama untuk bank dulu lah, karena memang saya lihat masalah bank nih, masalah pembiayaan. Setahu saya dari berita-berita yang ada,
itu saat ini untuk dana kur udah sampai ke 100 juta. Dan itu kalau di luar kita lihat tanpa anggunan. Sedangkan di kita di sini sekitar 20 juta aja diminta anggunan, Pak. Kamu hana anggunan. Buku Honda aja mesti di leasing. Nyan cerita, Pak. Jadi itu kesulitan kami UMKM di saat kita diminta anggunan. Sedangkan fasilitas itu sebenarnya dari negara diberikan untuk boleh tanpa anggunan. Cuma saya nggak tahu bagaimana prosesnya baik di BSI maupun di Bank Aceh. Tapi terus terang kami mengharap juga seperti di daerah lain. Di daerah lain di Medan itu Pak, tingkat KTP kita kasih itu udah keluar kredit untuk usaha, kalau memang betul-betul ada usaha ya. Mereka tinggal kunjungi kita, lihat dan selesai. Sedangkan di Aceh, hampir nganganek tanya. Itu susahnya Pak. Apakah karakter kita tidak dipercaya? Saya juga kurang tahu, kurang paham saya itu. Cuma itu kendala kami nggak bisa menambah modal gara-gara hal tersebut. Jadi kalau bisa kami mohon di dalam acara ini untuk bank untuk mempermudah kredit tanpa ada anggunan dan sebagainya. Itu yang pertama. Baik. Kedua, produk kami ada beberapa kali diminta ke luar negeri. Tapi itu juga susah karena kenapa? Di Aceh ini nggak ada bantuan, Pak. Kemarin kami baru aja diundang ke Paris untuk B2B. Alhamdulillah cuma dari Dinas Koperasi yang memberikan tiket untuk kami ke Paris, tapi sampai Jakarta. Karena kata beliau kemarin itu, Dinas Koperasi tidak boleh melewati dari wilayah Indonesia. Sehingga kami susah untuk mencari siapa sih, dinas mana sih yang bisa kami ajukan itu untuk ke luar negeri untuk mengikuti pameran dan B2B di sana. Akhirnya kita gagal berangkat dan itu kejadian udah 2 kali. Kejadian udah 2 kali yang kami gagal berangkat, padahal itu kita lihat adalah buyer-buyer yang potensial. Kalau ini terus terjadi seperti ini mungkin baru saya, belum lagi kawan-kawan yang lain. Kalau terus terjadi seperti ini, yang seperti Bapak bilang tadi, cuma kopi-kopi aja yang menjadi produk yang baik dan dibeli di luar negeri, kami nggak akan tercapai ke sana. Karena memang kita butuh buyer yang B2B, yang langsung melakukan kegiatan ya langsung berjumpa langsung dan transaksi. Sedangkan kita nggak bisa ke sana. Di awal itu di tahun 2000 sekian, saya pernah diundang ke Jeddah. Itu juga gitu Pak. Itu padahal untuk konsumsi haji dan umrah dan itu sangat luar biasa. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, silakan Ibu. Oke, diberi mic-nya ke Ibu sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Pak. Saya kebetulan punya galeri di bandara di SIM. Saya ingin juga bertanya kepada Bapak Dinas. Bapak izin bertanya Pak, kami kan ada galeri di Bandara Bandara Blambintang. Nah itu sulit sekali Pak untuk mendapat rekomnya dari pihak Aceh Besar. Kami sudah kirim surat ke Dekranasda Aceh Besar untuk minta audiensi dengan Ibu Dekranasda, tapi hampir 1 bulan ini belum dipanggil-panggil Pak. Dan jikalau tanggal 10 ini tidak ada surat itu, maka galeri untuk UMKM Aceh itu ditutup Pak. Jadi Pak, banyak sekali usaha-usaha UMKM yang dititipkan di situ. Jika ditutup maka matilah UMKM itu Pak. Mohon Pak dibantu. Dan saya juga ingin bertanya kepada pihak bank Pak. Saat itu kami dari bandara itu dipindah ke atas. Nah di atas itu kami mati Pak karena nggak laku. Dan akhirnya setelah audiensi dengan pihak Angkasa Pura, UMKM itu pindah ke bawah.
Tapi barang-barang selama 3 bulan itu Pak rusak. Tapi saya sebagai yang membantu UMKM itu membayar Pak berapa barang-barang yang sudah rusak itu. Karena di bandara itu Pak bukan titip barang. Tapi pelaku UMKM itu kami bayar setiap minggu. Dan walaupun barang itu rusak, itu menjadi tanggung jawab kami. Begitu cara kami membantu para UMKM. Nah saat itu karena perputaran modal usahanya sudah berkurang, saya ajukan ke pihak Bank Aceh Pak. Tapi karena saya adalah dari Pegadaian, kan udah saya tutup Pak, waktu itu ngambil 10 juta udah saya tutup. Habis itu saya lari ke Bank Aceh dengan jaminan sertifikat rumah. Tapi pihak Bank Aceh bilang tidak bisa karena saya nasabah Pegadaian. Padahal waktu itu saya udah tutup itu, tapi masih tertera bahwa atas nama saya. Nah pihak Bank Aceh menyuruh saya ke BSI karena pihak Pegadaian dan BSI katanya sama. Apakah itu betul Pak? Karena saya butuh modal usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya waktu berapa menit lagi ya, saya lihat dulu nih. 2 menit lagi sebelum nanti kita Indonesia Raya ya. Oke, ada satu lagi bertanya, silakan. Satu lagi depan aja dulu, nanti di belakang ya Bapak ya. Ibu depan. Ibu singkat saja pertanyaannya Ibu ya, karena 2 menit lagi kita nanti Indonesia Raya. 1 menit lagi Bu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eldina, saya tahun ini berekspansi untuk membuat maklon jahit, mungkin ya menjadi pelopor maklon jahit di Aceh ya. Oke, langsung aja. Pertanyaan saya terkait pembiayaan, kalau saya lebih tertarik kepada pembiayaan bagi hasil Pak. Oke. Nah itu bagaimana prosesnya? Apakah setelah pembiayaan itu keluar, kita langsung? Ibu kita break sesaat karena kita nanti Indonesia Raya, nanti kita lanjut kembali ya. Oke, mohon untuk berdiri semuanya. Kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, masih dalam siaran kita untuk kesempatan hari ini, dialog kita di ruang RRI Net terkait dengan potret dan tantangan UMKM di Provinsi Aceh, masih dengan narasumber kita Pak Ziaur Rahman, pemimpin divisi UMKM PT Bank Aceh Syariah, dan juga Pak Ade Arfi Daulay selaku Branch Manager BSI Region 1 Aceh. Juga ada Pak Saparudin, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas UKM Provinsi Aceh.
Dan kita masih di sesi tanya jawab ya. Kembali Ibu yang di depan, mohon maaf tadi memang sempat terputus, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi, Pak, mengenai pembiayaan. Kalau saya sih lebih tertarik di pembiayaan bagi hasil, Pak. Nah, di situ saya belum mengerti bagaimana prosedurnya, tapi saya pernah berdiskusi bersama teman-teman, bersama Pak Edi Merasa dan King Soka dan teman-teman lainnya dari UMKA. Saya sering bertanya dan yang saya dengar pembiayaan bagi hasil itu dikhawatirkan kita mulai membayar itu saat dananya keluar, sementara kita belum perputaran dari produk itu belum terjadi gitu. Nah, di situ kita UMKM ini kan merasa sulit gitu, Bu kan? Apalagi seperti Pak Edi Sandra tadi nyatakan bahwa ada permintaan dari luar, seperti saya alhamdulillah juga ada permintaan dari Arab Saudi. Nah, untuk kita ekspor itu kita masih kesulitan. Nah, karena saya juga sedang berekspansi untuk menjadi maklon jahit, karena saya pikir perputaran pelaku fashion untuk UMKM di Aceh itu perputarannya itu lebih ke Pulau Jawa. Nah, untuk menekan pembiayaan kita, untuk menekan HPP, tentunya kita perlu kuantiti yang lebih tinggi, sehingga diperlukan peralatan SDM dan lainnya untuk mencapai proses itu. Nah, karena itu pastinya kami membutuhkan pembiayaan yang lebih besar. Seperti Pak Edi juga tadi nyatakan bahwa di perbankan kita sekarang ini harus punya anggunan untuk mendapatkan pembiayaan. Mohon pencerahannya Pak. Berarti Mungkin pertanyaannya sama seperti Pak Edi begitu ya, terkait iya Bu, dengan pembiayaan. ini terkait di bagi hasilnya Bu. Bagi hasil pembiayaan bagi apakah- hasil dan juga anggunan ya, seperti itu apakah ya Bu ya. Setelah ada perputaran baru bagi hasil baru kita pembayaran ataukah langsung gitu Bu? Mungkin pertanyaan ini kedua bapak-bapak ya, ke Perbankan. bapak dari Bank Aceh dan bapak Bank BSI. Dari perbankan ya seperti Iya, itu ya. iya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Pak Edi terlebih dahulu ya Pak, dari Bumbu Perasa ini. Beliau menanyakan terkait dengan KUR ini 100 juta tanpa anggunan di daerah lain ya Pak. 20 juta di sini juga harus pakai anggunan begitu. Ini dari Bapak perbankan, kita ke BSI dulu deh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Izin Pak, kita mencoba menanggapi. Nah, jadi memang sesuai dengan Permenko ya, Permenko itu plafon sampai dengan 100 juta itu tidak disyaratkan agunan memang ya. Tapi di atas 100 juta sampai dengan 500 untuk pembiayaan KUR itu harus ada agunan sebagai jaminan moral dari si calon nasabah. Nah, tapi memang ya di lapangan terkadang kita menjumpai hal-hal yang tidak ideal itu. Nah, jadi kan kita di sini punya banyak ini ya nasabah mikro existing itu, yang dari BRI lah dulu, yang dari BNI, dari BSM ya. Nah, jadi kalau perlakuan dulu mungkin berbeda ya. Nah, tapi sekarang karena peraturannya sudah mensyaratkan tidak ada agunan, memang di beberapa cabang itu berani, tapi dengan klasifikasi tertentu misalnya. Ya, jadi kalau dia nasabah existing ya sudah kenal 1 tahun atau sudah kenal lama, memang kita tuh berani ya tidak memintakan agunan. Nah, tapi kalau nasabahnya itu wall in, tiba-tiba datang, ya, terus kita verifikasi, terus dia juga secara analisa keuangan kita, dia kayaknya masih coba-coba ini. Nah, kita juga harus punya ini tanggung jawab gitu. Dalam arti apa? Dalam arti karena kita tidak terlalu mengenal nasabah, terus kita lihat dari hasil kunjungan lapangan, kayaknya ibu ini usahanya baru 3 bulan ini kayaknya, masih coba-coba. Nah, jadi kebijakan-kebijakan seperti itu di lapangan itu pihak perbankan dimungkinkan untuk mengambil kebijakan internal. Kenapa? Kita juga harus mengamankan Bu.
Pak Edi harus mengamankan dana ini bukan dananya bank, ini adalah dana masyarakat, dana dari kementerian yang harus memang kita kembalikan. Jadi kita dalam hal ini tidak mau terlalu beresiko lah ya, karena ini merupakan tanggung jawab. Khawatirnya alhamdulillah memang pembiayaan BSI khususnya untuk mikro, kita tingkat kemacetannya itu memang masih di bawah 3%. Ya alhamdulillah. Nah tapi ke depan kan kita harus antisipasi. Nah jadi kita tergantung analisa di lapangan. Tapi dimungkinkan ya, tidak ada jaminan sesuai dengan peraturan Permenko tersebut. Kira-kira begitu. Nah terus selanjutnya tadi yang Pak Edi sampaikan juga ya, B2B sampai ke luar negeri dibutuhkan untuk ekspor dan lain-lain. Memang kalau kita sebagai lembaga perbankan, dana alokasi khusus untuk kita misalnya kita memfasilitasi nasabah untuk bisa berangkat ke luar dan lain-lain, kita memang itu kita belum ada. Nah mungkin Jadi perbankan belum ada ya Pak? Belum ada pos untuk itu gitu. Nah mungkin dari regulator tuh yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Ya. Gitu kira-kira mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan lah gitu ya. Baik, kita ke Bang Aceh nih, mungkin menyangkut dengan pertanyaan ke perbankan ya sendiri ya seperti itu. Baik, mungkin tadi dari Pak Edi ya, saya kira jawabannya sama juga karena memang kita mengacu kepada satu ketentuan di Permenko terhadap penyaluran KUR, dan memang di bawah 100 itu memang tidak boleh dipersyaratkan tidak menggunakan agunan, tapi memang diberikan juga kebijakan kepada bank melakukan asesmen, artinya melakukan penilaian terhadap usaha tersebut. Misalnya katakanlah usaha baru berjalan, baru 2 bulan, 3 bulan misalnya, itu mungkin kita masih belum punya historis pengalaman keuangannya di kita. Jadi secara finansial kita belum bisa melakukan penilaian dalam waktu tertentu gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang sifatnya kita tidak bisa menilai secara teknis, makanya kita mungkin meminta penambahan agunan. Tapi biasanya agunannya itu tidak bersifat yang terlalu besar gitu. Biasanya yang penting ada ikatan saja lah gitu biasanya. Jadi nggak terlalu memberatkan saya pikir. Yang penting tujuan utama kita penyalurannya itu bisa tersalur gitu. Nah nanti kalau memang semuanya secara persyaratan bisa dipenuhi, itu saya kira tidak perlu di agunan. Memang tidak diperlukan agunan gitu untuk 100 juta ke bawah. Ya, tapi kalau memang ada case-case tertentu, ada kasus tertentu yang kita mungkin masih ada keraguan di pihak bank, bank diberikan kebijakan untuk mengambil agunan. Kemudian terkait dengan teknis tadi yang saya kira itu masalah teknis sekali, yang Ibu tadi yang di bandara Bu ya, itu terkait memang kita memang ada untuk program ini, untuk pembiayaan program. Jadi KUR ini masuk dalam salah satu kategori pembiayaan program. Jadi dia ada istilahnya, kita bank ini mengakses SIKP namanya, Sistem Informasi Kredit Program. Jadi kalau misalnya Ibu terdaftar misalnya sebagai nasabah di Pegadaian misalnya, nah itu dia kelihatan Bu di sistem. Jadi kita dari bank mungkin tidak boleh dulu untuk memberikan, jadi harus clear dulu dengan Pegadaian, baru kita bisa membantu. Jadi namanya itu harus memang bersih. Jadi di SIKP itu memang itu merupakan saluran kontrol dari pemerintah itu Bu. Jadi langsung pemerintah. Jadi kita ini sami wa ta'na aja nih. Jadi kita mengikut. Tapi disampaikan Mbak Ibu tadi dari apa Pegadaian itu bisa alihkan ke BSI begitu. Nah kalau itu ya sudah selesai di Pegadaian ya, seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada ininya Bu, secara teknisnya mungkin ada yang perlu dipelajari dari mereka. Mungkin untuk karena Ibu mungkin mintanya harus cepat, makanya mungkin diarahkan ke BSI. Tapi kalau maksud saya itu sebenarnya tidak ada masalah. Maksudnya tidak perlu mengarahkan kemana-mana sebenarnya. Itu cuma tinggal membereskan aja di sistem informasi kredit program. Nah itu terkait dengan, karena memang untuk kredit program ini memang kita harus akses SIKP, baik dari nasabah maupun pemerintah. Jadi saling kontrol. Jadi 4 eyes principle antara pemerintah dan perbankan gitu. Nah, tapi saya kira itu sangat teknis Bu, sangat teknis. Nanti mungkin setelah ini kita bisa diskusikan lagi lah saya pikir terkait hal tersebut. Karena beliau menyampaikan bahwa di Pegadaian sudah tuntas begitu. Sudah tuntas. Pak BSI sebelum kita ke Pak Dinas mungkin Satu lagi Bu Ella tadi. Oh iya, pembagian hasil ya Pak ya. Seperti apa dan juga pembiayaan seperti itu ya. Ya, jadi Bu Ella kita di bank menyediakan dua
tujuan ya untuk pembiayaan. Yang pertama modal kerja, yang kedua untuk investasi, Bu. Nah, terkait dengan kebutuhan Ibu tadi mungkin kita melihat dulu skemanya. Jadi skema pembiayaan Ibu itu dari A to Z-nya itu alur prosesnya seperti apa. Jadi memang ada nanti waktu-waktu pembiayaan itu bisa kita berikan semacam penangguhan dulu gitu. Jadi penangguhan dulu, kita tidak perlu bayar sampai beberapa bulan sampai produksi itu memang menghasilkan gitu. Jadi semuanya akan diasesmen atau dilakukan penilaian tergantung dengan skema usaha Ibu. Jadi kalau memang nanti skema usahanya memerlukan waktu penangguhan, kita tangguhkan gitu. Kalau memang bisa, kalau memang harus, dia kadang-kadang memang usahanya sudah berjalan ya, memang sudah berjalan bertahun-tahun ya, harus bayar terus gitu. Ya begitu Bu Ella ya. Ya kalau untuk ekspansi juga begitu, jadi untuk ekspansi usaha mungkin lebih besar, jadi kita memerlukan waktu untuk membayar gitu. Jadi itu bisa diskusikan, namanya grace period Pak ya. Nah, grace period itu ada istilahnya memang di perbankan. Ya makasih Bu Ella. Oke, jadi sudah paham ya kenapa dan mengapa begitu. Ini memang tantangan buat kita bersama. Baik, kita dari dinas Pak. Tadi ada pertanyaan dari Pak Edi Merasa ya, bahwa beliau menyampaikan ketika sesuatu harus keluar negeri begitu. Ini agak sulit. Dinas mana beliau harus minta bantuan kan begitu. Supaya mereka juga bisa dipromosi keluar. Sama halnya seperti Ibu di bandara menyangkut dengan masalah dari Dekranasda sendiri kan Pak. Kalau tidak selesai akan ditutup, kan sangat disayangkan. Itu bagaimana ini Pak solusinya begitu? Silakan. Baik Bu, ini saya menyambung karena kami sebagai menangani beri tanggung jawab juga menangani KUR. Jadi untuk kita Aceh, yang KUR ini disalurkan oleh 2 bank, ada BSI, ada BAS. Jadi nilainya untuk tahun 2023 ini sekitar 3,5 triliun. Kemudian di samping itu ada juga yang disalurkan melalui PNM, penanaman modal madani, kemudian pegadaian seperti disebutkan tadi. Itu mungkin mereka lebih fokus ke yang uminya ya, ultra mikro sampai dengan 10 juta. Itu Bu sebagai informasi sampai dengan 30 semester pertama tahun ini, itu sebenarnya KUR dengan UMI tadi ini itu sudah debiturnya udah sampai 52.000 orang Bu di Aceh. Itu sampai semester pertama saja di tahun ini 52.000. Jadi kalau umpamanya UMKM kita tadi 260.000, sebenarnya 20% sampai dengan 30 Juni itu sudah dinikmati oleh pelaku UMKM kita. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak dari Bumbu Meraksa tadi, memang kita di dinas juga tidak ada alokasi untuk perjalanan ke luar negeri, itu masalahnya. Benar seperti sampaikan Bapak tadi. Jadi yang ada kita sampai ke Indonesia lah. Jadi kita tidak ada alokasi dana untuk itu. Kemudian gimana kita untuk membiayai seperti itu, dan juga karena ini B2B, business to business, business to business kan kita agak mencari satu mekanisme yang tepat untuk itu kan. Betul. Itu. Kemudian juga agar menjadi perhatian kita semua, Dinas Koperasi dan membidangi UMKM di seluruh Aceh ini kan ada 23 kabupaten kota plus kita provinsi. Juga kita melihat kabupaten kota juga yang paling dekat dengan pelaku UMKM bukan, kan ada porsinya kan. Itu kira-kira agar sebenarnya memprioritaskan kepada pemerintah kabupaten kota juga untuk pengembangan UMKM ini. Begitu ya. Kemudian terkait dengan surat tadi seperti Dekranasda, karena ini kan wilayah bandara itu wilayahnya Aceh besar. Betul. Mungkin Ibu pada perlu juga mungkin tidak memadai dengan surat saja, mungkin karena ada tindak lanjut, ketemu aja Bu langsung dengan Ketua Dekranasda atau ke Dinas UMKM setempat Aceh besar. Mungkin kalau tidak cukup dengan di sana, kita juga di provinsi siap membantu memfasilitasi itu. Intinya beliau minta dijembatani sehingga segala sesuatu yang diinginkan akan terselesaikan dengan baik seperti itu ya Pak. Dan ini sangat disayangkan kalau andaikan itu ditutup kan seperti itu. Jadi mungkin Aceh besar belum merespon, mungkin dari Dinas Provinsi Aceh akan menjembatani lah bagaimana mediasinya begitu.
Oke, sayang sekali memang waktu kita ya, padahal banyak kita ingin berbicara. Nanti kita bisa lanjut di slide ini sebentar, karena kita juga menyiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 di 97,7 MHz dan juga RRI Playgo ya seperti itu. Dan juga pendengar mendengarkan siaran kita terkait dengan potret dan tantangan UMKM Aceh. Saya pada banyak ingin bertanya apakah ada kredit macet atau seperti apa yang mereka ketika store tidak mengembalikan. Kan banyak hal-hal dan tantangan ya juga, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini ya Pak, seperti apa mereka hingga menembus pangsa pasar yang baik kan seperti itu, menjadi UMKM lebih baik. Banyak hal yang kita bicara, memang nggak habis-habis sih. Oke, terima kasih untuk narasumber kita selaku pemimpin divisi UMKM PT Bank Aceh Syariah Pak Ziaur Rahman dan juga Pak Ade Arfi Daulah selaku Brand Manager BSI Raja Catu Aceh, juga ada Pak Saparudin Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas UKM Provinsi Aceh, juga para pelaku usaha tetap semangat ya, jangan pesimis, tetap optimis. Segala sesuatu yang kita lakukan ada jalan keluar, banyak jalan menuju ke Roma. Mudah-mudahan impian bisa pangsa pasar ke luar negeri itu akan tembus nanti, suatu saat nanti. Yang penting kita tetap semangat, tetap terus berjuang, tetap bangkit. Karena tulang punggung perekonomian Indonesia, Aceh juga ada di UMKM. Ya seperti itu, 60% lebih boleh. Boleh Pak silakan, sebelum kita tutup kita beri kesempatan juga, silakan. Ya, Adi. di sini kan berkumpul itu pengusaha ya, pengusaha mikro. Oke. Pengusaha mikro yang akan bertumbuh menjadi pengusaha menengah dan ke depan insya Allah menjadi pengusaha besar. Oke. Nah jadi himbauan kita, pesan kita dari lembaga keuangan, perbankan, tolong jaga eksistensi usaha, itu yang pertama. Yang kedua tolong jaga nama baik. Nama baik terkait catatan di BI checking. Jangan sampai ibu-ibu bapak itu namanya Tertunggak rusak. ya, Pak? Tadi disampaikan ada tunggakan, Iya. plus juga sekarang BI checking. yang namanya catatan BI checking atau slik itu akan merambah kemana-mana. Iya. Misalnya dari apa? Pinjaman online. Hati-hati belanja online. Ibu-ibu jangan belanja online nggak bayar Bu. Belanja online harus bayar. Takut nanti khawatir menjadi catatan buruk ke depan. Leasing juga harus dijaga termasuk pembiayaan kur agar ke depan kita sebagai pengusaha bisa dibantu oleh pihak perbankan dan catatan ibu itu baik, bersih. Oke. Tolong dijaga Bu, pesan Oke. dari kita lembaga Karena itu keuangan. penting sekali, jangan sampai ada BI checking apapun itu ya, sehingga usaha kita untuk masuk ke perbankan akan mudah. Terima kasih. Iya. Pada ingin kita sampaikan tapi memang waktu ya Pak, mohon maaf nih sebelumnya. Terima kasih juga sudah bersama kami dalam potret dan juga tantangan UMKM di Provinsi Aceh. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan nanti bisa tanya-tanya lagi ya selepas ini. Terima kasih, kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.